Baik adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas masih mengenai sifat vektor cahaya, khususnya untuk topik refleksi dan refraksi pada bidang batas. Topik ini sebenarnya sederhana ya. Jadi karena kita untuk belajar refleksi dan refraksi, refleksi itu adalah pemantulan dan refraksi adalah pembiasan pada suatu bidang batas dua medium optik. Sebenarnya kita udah pelajari ya dari bangku sekolah menengah. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang lain bagaimana refleksi dan refraksi itu dikaji dengan menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik yang sudah kita pelajari pada sub-bab sebelumnya. Nah, jadi dari sekolah menengah yang kita ketahui, konsep pemantulan dan pembiasan itu berdasarkan prinsip Huygens. Dengan menggunakan geometri, kita membuat segitiga sehingga kita berhasil mendapatkan hukum-hukum pemantulan dan hukum pembiasan. Tetapi berdasarkan gelombang elektromagnetik, maka kita akan mulai dari memisalkan sebuah gelombang harmonik jatuh pada dua media optik ya. Jadi ada medium pertama dan medium kedua dengan indeks bias yang berbeda. Oke, dan ini adalah sinar datang, kemudian di bidang batas maka sinar ini akan mengalami pembiasan, diteruskan dan dipantulkan. Gitu dulu ya. Nanti yang diteruskannya ini kita sebut belakangan sebagai konsep pembiasan. Oke, jadi intinya adalah ada sinar datang pada suatu bidang batas, maka akan bisa mengalami pemantulan dan atau diteruskan. Oke. Nah, tentu saja kita sudah mempelajari di sub-bab sebelumnya bagaimana persamaan gelombang untuk gelombang datang dan gelombang untuk suatu gelombang ya, terserah gelombang datang, gelombang pantul maupun gelombang yang diteruskan. Yang mana ingat juga bahwa konsepnya pada gelombang datang ini dan gelombang pantul itu memiliki berada pada medium yang sama ya, berada pada medium yang sama. Artinya bahwa kedua gelombang ini itu bisa jadi adalah identik gitu ya, berdasarkan persamaan gelombang elektromagnetiknya. Tetapi ketika yang gelombang diteruskan ini karena berada pada medium dengan indeks bias yang berbeda, maka tentu saja ada kemungkinan dia akan memiliki persamaan gelombang yang berbeda. Nah, bagaimana intinya? Mari kita lihat. Jadi dari gambar tampak bahwa terdapat gelombang yang dipantulkan dan gelombang yang diteruskan. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berbicara spasial dan waktu, maka itu bergantung pada ketiga gelombang tersebut. Nah, selain dari faktor amplitudo ya, tentu saja amplitudonya nanti akan berbeda antara gelombang datang, pantul, dan gelombang yang diteruskan. Amplitudonya akan berbeda. Tetapi ya, dari persamaannya, jadi tanpa kita menuliskan amplitudonya di sini ya, tidak ada amplitudo konstanta di depan ini, maka kita tuliskan bahwa persamaan untuk gelombang datangnya adalah eksponensial I K dot R min omega T ya, dengan K ini adalah bilangan gelombangnya atau konstanta gelombangnya. Untuk bilangan yang dipantulkan, kita konstanta gelombangnya kita anggap K aksen dulu deh, berarti K aksen dot R min omega T. Dan gelombang yang diteruskan adalah konstanta gelombangnya K aksen-aksen, berarti ini eksponensial I K aksen-aksen dot R min omega T ya. Jadi ada tiga gelombang yang masing-masing ini memiliki persamaan yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian mari kita akan cek masing-masing. Jadi perhatikan bahwa agar prinsip syarat batas itu dipenuhi pada sistem ini, berarti misalkan kita ambil suatu titik di bidang batas. Nah, di bidang batas ini gelombang ini harus kontinu. Kontinu itu artinya bahwa di bidang batas harus hubungan antara K dot R, K aksen dot R dan K aksen dot R-nya itu harus sama gitu ya. Kenapa? Karena omeganya itu sama. Jadi yang ini omega ini pasti sama, omega dan T ini pasti sama karena cahaya itu tidak akan berubah frekuensinya.
omeganya ini harus sama. Berarti karena di bidang batas harus kontinu dan semua ekspresi ini jadi persamaan gelombang ini harus sama, maka mau nggak mau yang sama itu juga adalah K dot R sama dengan K aksen dot R dan sama dengan K aksen dot R-nya. Gitu. Nah, kenapa K-nya tidak sama belum tentu gitu ya. Tetapi K dot R-nya yang sama dengan K aksen dot R, bukan K aksen dan K aksennya. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuknya jadinya ya. Jadi kalau mau dipanjangkan ya berarti sebenarnya harus ini ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Tapi karena omeganya ini sama, maka otomatis K dot R sama dengan K aksen dot R sama dengan K aksen dot R. Oke. Simpel ya cara berpikirnya. Oke. Jadi kita sudah dapat bahwa K dot R sama dengan K aksen dot R sama dengan K aksen dot R. Nah, kemudian implikasi persamaan tersebut bahwa kita mendapatkan 3 vektor gelombang, yaitu K aksen, dan K aksen yang merupakan koplanar. Jadi berada dalam satu bidang yang sama. Nah, kalau kita proyeksikan ketiga gelombang ini pada bidang batas, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik ya. Jadi misalnya ini ada vektor gelombang sini. Berarti kalau kita refleksikan pada bidang XY ini, maka kita bisa mendapatkan K sin theta, ini juga ada K aksen sin theta, dan ini ada K aksen sin V gitu ya, yang pada sepanjang sumbu X gitu ya. Nah, kalau sumbu Y-nya ada K cos theta, K aksen cos theta aksen, dan K aksen cos V gitu ya. Nah, perhatikan bahwa berdasarkan persamaan K yang tadi ya, K dot R sama dengan K aksen dot R sama dengan K aksen dot R, maka kita bisa dapatkan bahwa, perhatikan, di sini kan dia diteruskan terus pada bidang batas. Kalau ke arah sumbu X, kalau ke arah sumbu Y tentu saja akan berbeda. Tetapi pada sumbu X itu pasti akan sama. Berarti kita bisa tuliskan bahwa K dot R itu adalah K sin theta, itu akan sama dengan K aksen sin theta aksen sama dengan K aksen sin V gitu ya. Oke. Nah, jadi konsep dotnya itu nanti akan bisa kita dapatkan perubahannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengecek ya. Jadi misalnya yang datang dan pantulnya dulu deh. Nah, datang dan pantul itu kan berada pada medium yang sama loh. Coba perhatikan. Gelombang datang dan pantul itu berada pada medium yang sama, sehingga K dan K aksennya itu harus sama, ya kan? Maka berarti K sin theta ini kan K aksen sin theta aksen. K dan K aksennya sama. Berarti sin theta sama dengan sin theta aksen, atau harus tetanya sama dengan theta aksen. Oke, berarti antara sinar datang dan sinar pantul harus memiliki sudut yang sama. Inilah yang disebut sebagai hukum pemantulan. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita harus ingat bahwa K itu sebenarnya kan adalah perbandingan antara omega dan kelajuan cahaya pada medium tersebut. Berarti untuk K aksen itu sama dengan omega per U aksen. Sedangkan K-nya itu sama dengan omega per U. Oke. Berarti kalau kita bandingkan aja deh K aksen per K-nya gitu kan. Kita bandingkan K aksen per K. Berarti kita dapatkan adalah omega per U aksen per omega per U. Oke, kalau kita tuliskan lebih lanjut ya, maka tentu saja karena frekuensinya sama, maka tentu saja akan dapat perbandingan C per U aksen per C per U. Nah, ini simpel ya sebenarnya perubahan ini. Jadi bukan berarti omeganya sama dengan C ya, tetapi karena ini adalah perbandingan maka itu bisa sama. Nah, dan ini ada tiada lain adalah indeks bias pada medium tempat benda cahaya diteruskan ya, diteruskan atau dibiaskan, sedangkan N1 tempat cahaya
datang, medium tempat cahaya datang. Nah, perbandingan kedua indeks bias ini itu disebut sebagai N atau indeks bias relatif. Apa yang menarik di sini, perhatikan, berarti K aksen-aksen per K itu sama dengan N2 per N1. Nah, sekarang perhatikan, berarti K aksen-aksen. Berarti kalau bisa kita tuliskan bahwa K aksen-aksen itu identik dengan N2. K itu identik dengan N1. Berarti dari persamaan yang kedua, jadi ini ya. K sin theta, K aksen-aksen sin V, ya, K aksen-aksen sin V ini ya. Maka berarti apa? Ini bisa diubah menjadi N1, ini bisa diubah jadi N2. Sehingga kita dapatkan nanti bahwa K sin theta sama dengan K aksen-aksen sin V, atau N1 sin theta sama dengan N2 sin V. Sehingga kita dapatkan bahwa sin theta per sin V adalah N2 per N1, dengan N2 per N1 ini adalah N. Sehingga kita dapat rumus yang seperti ini, yang mana ini sudah sangat terkenal sebagai hukum Snellius gitu. Oke? Yap, dan akhirnya semua nyambung dari berbagai sudut pandang, baik dari gelombang elektromagnetik maupun kita menggunakan prinsip-prinsip Huygens yang sudah kita kenal sebelumnya, sehingga kita mendapatkan sebuah perpaduan dari teori-teori ini. Oke, jadi demikian penjelasan saya mengenai hukum pembiasan dan pemantulan pada bidang batas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.